lagi dan lagi. Itulah tagline yang sangat cocok menggambarkan insiden demi insiden yang melibatkan mobil barisan pemadam kebakaran atau BPK. Insiden yang melibatkan mobil BPK kembali terjadi di awal tahun 2022, tepatnya di bulan Januari. Kita kembali dikejutkan dengan sebuah insiden mobil BPK yang menyeruduk pengendara dan pejalan kaki di Jalan Setoyo, Kota Banjarmasin. Tentunya kejadian tersebut mengingatkan kita dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seperti tewasnya ibu muda disambar mobil BPK pada saat menyeberang jalan di kilometer 5, tepatnya di depan Gisen Hotel pada tahun 2021. Pernah juga terjadi kecelakaan beruntun antar mobil BPK di Jalan Setoyo, Banjarmasin tahun 2020. Beberapa kali juga mobil BPK mengalami kecelakaan tunggal seperti terbalik dan lain-lain. Nah, dari rentetan kejadian tersebut, sebagai masyarakat tentunya kita prihatin dan juga bingung mengapa terkesan ada pembiaran. Padahal nyawa masyarakat, pejalan kaki, dan pengguna jalan menjadi taruhannya. Pemkab Banjarmasin sepertinya tidak punya taring dalam menghadapi masalah semerautnya BPK swadaya masyarakat ini. Mereka beranak pinak tanpa adanya standar yang harus dipenuhi. Ya, akibatnya sering kita lihat mobil-mobil BPK yang melaju di jalan saat terjadi musibah kebakaran kondisinya memprihatinkan. Petugas yang tidak memakai peralatan standar, bahkan seringkali membawa anak kecil yang belum cukup umur untuk ikut memadamkan api. Sebenarnya sudah ada peraturan daerah nomor 13 tahun 2008. Salah satu perda tersebut mengatur tentang zonasi. Ya, tujuannya yang pasti adalah menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti insiden yang terjadi belakangan ini. Jadi BPK yang jauh-jauh tidak perlu ngebut kencang untuk mengejar agar bisa membantu memadamkan kebakaran. Cukup percayakan dengan BPK yang ada di zonasi tempat kejadian. Nah, terkecuali dalam kondisi BPK di zona tempat kejadian tidak sanggup menanggulanginya. Sering juga terjadi nih, yang kebakaran cuman satu buah rumah misalnya, atau satu buah kios, BPK yang datang luar biasa banyak. Jadi seolah-olah antar satu BPK dengan BPK lainnya tidak ada koordinasi yang baik. Kembali lagi ke perda. Menurut saya perda yang sudah ada harus secepatnya direvisi atau dibuat perda baru yang lebih menggigit. Perda yang saya maksud selain mengatur juga dicantumkan sanksi tegas agar bisa menjadi perhatian serius dari petugas BPK swadaya masyarakat. Kita harus mengakui bahwa sumbangsih para BPK sangat berguna bagi kota Banjarmasin. Karena selain bertugas memadamkan kobaran api dalam musibah kebakaran, mereka juga selalu hadir dalam kegiatan sosial lainnya. Akan tetapi semuanya perlu diatur sehingga jangan sampai semaunya. Semuanya perlu ditata sehingga ada etika. Jangan sampai BPK seolah seperti dua mata pisau. Di satu sisi menyelamatkan, satu sisi lainnya memberi ketakutan. Materi atau harta yang dikejar untuk diselamatkan, jangan sampai keselamatan petugas dan orang lain diabaikan. Kita berharap juga Pemko Banjarmasin yang akan segera membentuk satuan kerja pemerintah daerah pemadam kebakaran segera bisa terwujud dan tentunya dibarengi dengan penambahan armada dan anggota yang terlatih sehingga peran BPK swadaya masyarakat sebagian bisa diambil alih. Semoga Banjarmasin semakin beriman, semakin barasih wan nyaman. Saya Sofyan Feryadi. Wassalam.